Baik, teman-teman. Setelah kita membahas tentang konsep dari prioritas masalah keperawatan, kemudian apa yang menjadi dasar pertimbangan kita dalam memprioritaskan, yaitu tentang hierarki Maslow yang ada di sana. Nah, kita pada video untuk penutup, ya, bahasanya penutup dari rangkaian pembahasan tentang prioritas masalah. Di sini kita memberikan sedikit contoh, ya, sedikit contoh bagaimana masalah-masalah keperawatan yang kita temui pada pasien tertentu diprioritaskan berdasarkan pertimbangan urgensi dan ancaman terhadap jiwa pasien. Ini topik video kali ini. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah kita sama-sama akan memahami contoh prioritas masalah keperawatan berdasarkan kondisi pasien. Kondisi yang pertama, pasien stroke. Sengaja saya ambilkan di sini masalah keperawatannya, masalah medis yang mungkin familiar bagi kita, yaitu pasien stroke. Oke, di sini setelah dilakukan asesmen keperawatan, setelah mengcollecting data, mengidentifikasi masalah keperawatan yang mungkin muncul, lalu memvalidasinya dan terdapatlah rincian masalah keperawatan yang ada pada pasien. Ini sebagai contoh. 1, ada penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kemudian ada ketidakefektifan bersihan jalan nafas karena dia mungkin mengalami penurunan kesadaran akibat penurunan kapasitas adaptif intrakranial tadi, oleh karena mungkin adanya perdarahan di otak misalnya. Kemudian dia juga mengalami hambatan mobilitas fisik karena neurologisnya terganggu. Kemudian karena tirah baring yang lama, dia nggak sadar, bisa saja mengalami risiko dikubitus, ya. Bisa juga karena dia kadang gelisah, kesadarannya tadi menurun, ada juga kemungkinan risiko jatuh. Nah, di sini kita mencoba untuk mengaitkan terkait dengan kebutuhan sesuai dengan hierarki Maslow, dan kita cocokkan dengan level prioritasnya. Pertama tentang kapasitas adaptif intrakranial, penurunan kapasitas adaptif intrakranial, pastinya itu masuk dalam kategori fisiologis karena sangat urgent, sangat mengancam jiwa. Makanya secara prioritas masuk pada prioritas tinggi, atau harus diselesaikan segera. Begitu juga dengan sistem respirasi, ya. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas itu juga sangat fisiologis, ya, kebutuhan bernapas. Prioritas juga sangat tinggi, oke? Karena ya nggak bisa orang tanpa nafas begitu menahan lama, atau keadaan jalan nafasnya itu terganggu, nggak bisa didiamkan dengan keadaan yang lama, harus segera diintervensi. Ketiga adalah hambatan mobilitas fisik. Oke, dia masuk pada hierarki dasar, yaitu fisiologis tentang gerak, kalau ada yang masih ingat. Namun secara prioritas sedang. Kenapa? Oke, dia urgent, tapi apakah hambatan mobilitas fisik ini sangat mengancam nyawa? Saja tidak. Makanya prioritasnya sedang. Itu juga dengan resiko dikubitus, karena hambatan mobilitas fisik karena dia tadi penurunan kesadaran, masuk pada kebutuhan Maslow yang kedua, ya, tingkat kedua tentang keselamatan dan keamanan. Ini juga masuk prioritas sedang. Begitu juga dengan risiko jatuh, ya, akibat dari kesadaran yang menurun, risiko akan terjatuh di bed kalau tidak dijaga, diintervensi dengan baik, maka masuk pada kebutuhan Maslow, keselamatan dan keamanan pasien. Ini juga prioritasnya sedang. Nah, ini contoh, ya, contoh dari kita dalam memprioritaskan masalah hasil pengkajian dari pasien yang mengalami stroke. Kita lanjut pada contoh yang kedua.
Kebetulan punya 2 contoh. Oke, pasien fraktur femur sepertiga distal. Oke, di sini setelah dikaji, oh ternyata dia mengalami perdarahan masif, struktur kulit udah mulai menurun, kapiler reptil juga udah mulai turun, tekanan darah udah mulai abnormal di sini karena banyak darah yang keluar. Nah, ini seperti yang saya bilang di awal tadi, jangan meng-underestimate diagnosis risiko. Tidak semuanya atau seperti contoh sebelumnya, resiko dikubitus dan resiko jatuh merupakan hal yang tidak prioritas karena mereka termasuk prioritas yang sedang, tapi tidak dengan kondisi ini. Oke, di mana kondisi ini pasien mengalami perdarahan yang masif yang karena open fracture. Oke. Sehingga perdarahan terjadi, maka ada resiko kehilangan darah yang besar, masif. Sehingga di sini resiko shock harus kita angkat sebagai prioritas tinggi. Ya. Karena tentang sistem sirkulasi masuk pada kategori fisiologis secara kebutuhan hierarki Maslow. Nyeri akut pasti juga karena terbebas dari nyeri merupakan kebutuhan fisiologis. Tinggi juga, namun lebih tinggi resiko shock karena dia open fracture femur sepertiga distal. Di sini keterangan diagnosis medisnya mungkin agak diralat sedikit, harusnya pasien open fracture femur sepertiga distal ya. Mohon maaf di sini ada kekeliruan. Jadi resiko shock yang diutamakan ketimbang nyerinya. Ya. Kemudian kerusakan integritas jaringan pasti karena dia mengalami fraktur tadi. Ini kaitannya dengan mobilitas atau aktivitas pasien. Tetap dia kebutuhan fisiologis, tapi prioritasnya sedang. Ya. Begitu juga dengan hambatan mobilitas fisik. Kategori kebutuhan Maslow-nya juga fisiologis. Namun secara prioritas sedang karena tidak terlalu mengancam nyawa. Kemudian ada juga dia cemas. Ya, cemas berarti kan masuk pada segmentasi keselamatan dan keamanan pasien. Itu masuk prioritas sedang juga. Risiko infeksi karena open fracture, kemungkinan ada kontaminasi bakteri di lukanya atau di frakturnya tadi. Juga tentang keselamatan dan keamanan masuk pada prioritas sedang. Nah, ini tadi 2 contoh. Contoh pertama tadi tentang pasien stroke, contoh kedua tentang pasien open fracture sepertiga distal ya. Mudah-mudahan 2 contoh ini memberikan gambaran bagaimana kita mencoba untuk memilah dan memilih mana diagnosis yang sangat prioritas berdasarkan hierarki Maslow yang menjadi acuan kita. Yang dipertimbangkan adalah urgensi dan ancaman terhadap nyawa pasien. Ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.